Nasib malang menimpa sepasang kakek nenek di kota Malang. Uang tabungan untuk umroh yang dikumpulkan selama 3 tahun sebesar 68.500.000 hilang dicuri. Sementara di Batubara, Sumatera Utara, seorang pelajar yang menjadi korban begal ditemukan oleh warga dalam kondisi tangan terikat di kebun sawit. Nasib malang menimpa kakek Rondi dan istrinya yang harus kehilangan tabungan umrohnya yang dikumpulkan selama 3 tahun sebesar Rp68.500.000. Kakek Rondi menuturkan 2 pelaku datang ke toko kelontong miliknya berpura-pura membeli bahan pokok dalam jumlah banyak. Salah seorang lalu izin menumpang ke toilet, selanjutnya kedua pelaku pergi dengan mengaku akan mencari becak untuk mengangkut belanjaan, namun ternyata tidak kembali. Korban yang curiga pelaku tidak kembali lalu memeriksa uang puluhan juta rupiah di dalam peti di kamar tidurnya sudah hilang. Dari rekaman CCTV milik tetangga korban, pencurian yang terjadi pada Rabu siang ini dilakoni 2 orang perempuan berboncengan sepeda motor dengan membawa seorang anak. Kamis pagi, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memburu pelaku. Bapak mengenal mereka, Pak? Nggak kenal. Apakah lemari semua diacak-acak atau hanya langsung ke peti itu, Pak? Nggak tahu, diacak-acak nggak tahu, kan tahu lemari semua, ya kuncinya kantil itu. DM, pelajar SMP di Batubara, Sumatera Utara ditemukan warga di areal perkebunan kelapa sawit di pinggir Jalan Akses Road, Desa Perkebunan Siparepare, Sesuka, Rabu sore, dalam kondisi tangan terikat dan setengah telanjang. Warga yang melihatnya langsung menolong dengan membuka ikatan. Dari keterangan Kasih Humas Polres Batubara, Ibtu Rianus Yebua, pada Kamis, korban diketahui menjadi korban pembegalan dengan modus pelaku meminta diantar ke sebuah toko ponsel. Namun dalam perjalanan, korban diajak ke areal perkebunan sawit, lalu dianiaya dan dirampok. Setelah itu, pelaku mencabut ikat pinggangnya dan memukul korban berkali-kali. Kemudian hingga kini, kasus begal menimpa pelajar SMP tersebut masih dalam penyelidikan Polres Batubara dengan memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Hujan deras pada Kamis yang terjadi di sejumlah daerah menimbulkan bencana. Di Depok, Jawa Barat, 2 orang tewas setelah longsor menimpa bangunan sebuah rumah makan. Sementara di Wonosobo, Jawa Tengah, banjir bandang menerjang permukiman dan menyeret sejumlah kendaraan. Lagi proses evakuasi korban. Ada 3 orang yang masih tergencet. Saung di sebuah rumah makan di Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat, porak-poranda setelah tertimpa tanah longsor pada Kamis sore. Akibat bencana ini 2 orang pengunjung rumah makan tewas dan seorang lainnya luka-luka akibat tertimpa bangunan dan longsoran. Ditemui di lokasi kejadian, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Imran Edwin Siregar menyampaikan ambruknya bangunan rumah makan ini akibat turap longsor karena tergerus air. 2 keluarga yang sedang makan berbeda saung. Pada saat hujan deras tiba-tiba air yang dari seberang kali mendorong tembok yang ada persis di belakang saung. 2 unit sepeda motor yang diparkir di depan rumah warga diterjang banjir bandang yang terjadi di Desa Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Wonosobo, Kamis sore. 1 sepeda motor bahkan ikut hanyut terbawa arus. Banjir bandang di Desa Kalibeber ini terjadi akibat luapan air Sungai Semagung setelah hujan deras mengguyur selama 2 jam. Dari keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wonosobo, tinggi air banjir mencapai 50 cm dan banjir bandang ini tak menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun korban material yang saat ini sedang kami evakuasi bersama tim BPBD. Saat ini pihak BPBD Wonosobo mengimbau warga di dekat sungai untuk selalu waspada, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia. Mengawali Indonesia 24 jam, 1 unit mobil yang diparkir di teras rumah warga Jalan Panti Asuhan Kota Parepare terbakar pada Jumat subuh. Kebakaran diduga akibat pemilik lupa mencabut pengisi daya ponsel. Usai menerima laporan, petugas Dinas Damkar dan Penyelamatan menuju TKP di Jalan Panti Asuhan Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat subuh. Saat petugas datang, api sudah membesar dan membakar bagian depan badan mobil. Sempat terdengar ledakan dari dalam mobil. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam setelah kejadian.
Petugas menduga api berasal dari korsleting pengisi daya ponsel mobil yang masih tersambung ke handphone. Warga Salasa, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan memblokade jalur Trans Sulawesi. Masa menuntut pencopotan Kepala Polres Luwu Utara lantaran tidak memproses laporan warga. Unjuk rasa pada Kamis ini menjadi ricuh dan mengakibatkan terjadinya kemacetan parah dengan antrian kendaraan sepanjang sekitar 5 km dari kedua arah. Ketegangan terjadi saat aparat Polres Luwu Utara dan Brimob Bae Bunta berupaya membubarkan masa aksi. Demonstrasi ini merupakan buntut perusakan fasilitas umum di lapangan Salasa dan sudah dilaporkan sejak Desember 2021. Masa menuding laporan tidak kunjung diproses. Namun Kepala Polres Luwu Utara menyatakan sedang mengejar tersangka perusakan. Sementara itu seekor satwa dilindungi lutung tiba-tiba masuk di dalam kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Usai mendapatkan laporan pada Kamis, tim rescue BKSDA Seksi Wilayah 2 Pangkalan Bun mengevakuasi seekor lutung yang berada di atas pohon, tepatnya di depan kantor PWI Pangkalan Bun. Lantaran berada di ketinggian 10 meter, petugas menggunakan peluru obat bius dengan harapan bisa menenangkan gerak-gerik si lutung. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lutung jantan yang diperkirakan berusia 3 tahun ini justru melompat dari pohon ke pohon hingga akhirnya menghilang. Hingga Kamis sore, lutung liar ini belum ditemukan.